صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولد الهدى
وسلم وبارك عليه وعلى آله ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syaikhul lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jala'ul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Keberkahan itu dapat berupa nikmat hidup, kebahagiaan dalam hidup ini di dunia dan akhirat, terkabulnya segala hajat-hajat kita, dan makin dekat kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhubung jiwa kita kepada beliau dalam hidup ini, pada akhir hayat kita, dan di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya alim, wahai orang-orang alim, laukana indaka syamaratal ilmi wa barakatihi lama sa'aita ala abwabis salatini fi hujuzi nafsika wa syahwatika. Wahai orang-orang alim, andaikan engkau sudah memperoleh samaratal ilmi, buah ilmu, keberkahan ilmu, lalu lima sa'aita ala abwabis salatin fi hujuzi nafsi, kenapa lagi engkau masih saja menyukai menjalankan kakimu ke pintu-pintu para sultan, ke pintu-pintu para raja, ke pintu-pintu pejabat, ke pintu-pintu orang-orang yang berduit, yang banyak hartanya. Fi hujuji nafsika wa syahwatika, demi memperoleh hujuji nafsika, keberuntungan dirimu, demi memperoleh kepentingan harta bendamu, dirimu, wa syahwatika, dan syahwat di dalamnya. Al-alim, orang alim itu ialah la rajulani lahu yas'a bihima ila abwabil khalqi. Seharusnya orang alim itu memiliki dua kaki yang tidak berjalan keduanya kecuali kepada abwabil qalbi, yang dijalankan kepada makhluk tetapi kepada Allahur Rabbi. Seharusnya engkau gunakan kealimanmu itu untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini karena belajar terus, akhirnya lama-kelamaan jadi alim, jadi banyak mengetahui, bahkan mungkin dikenal orang alim, maka janganlah kita gunakan kealiman itu untuk mendekati makhluk, untuk mendapatkan kepentingan diri kita, syahwat kita. Tapi jadikanlah kealiman itu, kepengetahuan itu untuk mendekatkan diri kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada rumus kurbah. Kajian ini bersifat kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apa saja gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi misalnya miskin kita gunakan untuk dekat kepada Allah. Kesusahan kita gunakan bagaimana kemiskinan dan kesusahan kita itu menjadikan kita, ya Allah, jadikanlah kemiskinanku ini adalah untuk dekat kepada Engkau. Ilmu kita belajar mendapatkan ilmu, jadikan ilmu kita itu untuk makin dekat kepada
Allah, ini kurbah namanya. Apa saja kita bisi rumah, pandang rumah kita, ya Allah jadikan tempat tinggal yang sekarang ini hamba tempati, menjadikan hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja, melihat istri kita, ya Allah jadikan istriku ini menjadi rangkaian untuk dekat hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja untuk menjadikan dekat kepada Allah, termasuk kealiman tadi. Wajahid la yadan lahu ya'khudhu bihima amwalan nasi. Orang-orang yang jahid, yang bisa meninggalkan atau bisa tidak lalai dirinya kepada Allah, tidaklah menggunakan dua tangannya, tidak menggunakan dua tangannya, termasuk orang alim, tidak menggunakan dua tangannya amwalanas untuk mendapatkan harta benda kepada manusia. Kalau bekerja itu mendapatkan uang juga bekerja kepada maksud. Kalau uang kita mendapatkan karena bekerja itu beda. Yang ini tadi itu adalah meminta, meminta kepada orang atau untuk kepentingan diri pribadi. Mendekati penguasa untuk kepentingan diri pribadi. Nah, orang-orang yang harusnya menahan dirinya, bisa menahan dirinya, bisa menahan, apalagi orang jahid, dia menahan dirinya daripada meminta-minta atau kepentingan pribadi. Nah, ini termasuk juga tadi itu orang alim. Wal muhibbu lillahi. Adapun orang-orang yang cinta kepada Allah, la ainani lahu yanjuru bihima ila ghairihi. Tidaklah dijadikan Allah dua bola matanya atau dua matanya untuk memandang kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. No, ini najrah. Jadi mata memandang itu bagaimana membiasakan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang Allah itu dengan hati, ya, dengan basirah, tapi hati ini mempengaruhi ke mata, sehingga cara pandangnya adalah yang ditangkap oleh mata itu. Yang paling dominan adalah bagian batinnya, bukan johirnya. Kalau johirnya, disitulah kita menjadi sengsara dalam hidup ini. Saya berikan contoh. Ketika Anda melihat di TV, Anda membuka TV, Anda melihat pantai yang begitu indah. Kemudian kota besar yang begitu indah. Mata Anda itu melihat pantai, melihat kota besar, melihat hotel-hotel yang ada berdiri di sana. Ketika Anda melihat enaknya orang di sana, hidup di sana, tentramnya orang di sini, tanpa sadar membandingkan dengan diri kita yang mungkin susah, tidak pernah ke sana, maka mata kita itu berarti memandang yang johir namanya. Maka timbulnya efeknya adalah sakit hati. Dan itu apabila terkumpul terus menerus hari-hari, nanti mandang apa aja? Memandang orang yang diberikan Tuhan kelebihan harta, tertawa-tertawa dia, timbul nanti pandangan johir, iri dengki, iri hati kita dengan mereka, sakit hati lagi, ya kah? Datang ke undangan perkawinan, iri juga melihat orang kawin. Sakit karena dua bola matanya digunakannya untuk melihat yang johir. Seharusnya apa dua bola mata? Dua bola mata ini kita gunakan untuk berjalan, untuk mengambil manfaat saja, bukan menyakitkan hati kita. Karena Allah menciptakan dua mata itu supaya kita bahagia, bukan supaya kita sakit hati. Banyaklah dalam hidup ini kita melihat, iyalah, Masya Allah, ada orang setahun 5 kali umrah. Oh, Pak, mata kita melihat lagi. Nah, rumah kita misalnya dekat
dekat bandara melihat terus dia terus yang pergi umrah. Nah, kayak apa rasanya? Maka dua bola mata kita jangan jadikan kita menjadi sakit hati. Melihat perempuan cantik sakit hati juga. Kenapa sakit hati? Kebayang istri di rumah kalah cantik dengan istri di jalan dengan perempuannya. Ini kan susahnya bukan main, mata menjadikan kita sakit hati. Maka orang yang jahit, kata saya, orang yang alim, orang yang jahit harusnya menjadikan dua bola matanya itu untuk kebahagiaannya. Caranya bagaimana? Dua mata tadi itu melihat itu adalah rahmat Allah. Suhud sebagai rahmat Allah. Suhudlah yang dipandangnya adalah Allah, bukan yang zahir itu. Yang dipandang adalah nur Allah di dalamnya. Bagaimana memandang nur Allah di sana? Pandangan di sini adalah bahwa Allah menampakkan kebesaran, keindahan Allah agar kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, melihat kebun orang indah, bagus, tertata rapi, jangan timbulkan iri. Kepingin juga aku ini punya ini, ndak usah. Nyata dah, dompetnya tidak ada, uangnya tidak ada, ndak usah berpikir andaikan punyaku, ya lah. Balik, oh Allah menampakkan kepadaku ini, berarti Allah itu dekat denganku, berarti Allah itu berharap menghendaki diri kita agar kita dekat dengan Allah. Allah menampakkan bagaimana dia membuat keindahan alam semesta ini di hadapan kita, jamaahnya. Sebagian presentasi, sebagai perwakilan sekelumit, setetes dari surga nanti di akhirat kelak. Ya kan? Melihat perempuan cantik, kira-kira di akhirat nanti Allah ini ingin mengingatkan bahwa di akhirat nanti ada bidadari ribuan kali lebih cantik daripada yang ada. Seberapa waktuku untuk di sini? Nah, ini dua bola mata selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada orang-orang yang sudah mulai tinggi musyahadahnya. Musyahadah itu menyaksikan Allahnya, dia sudah melihat pada sifat dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat sifat dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan dulu. Laulaqiyal khalqa kulluhum mahalalahu nazru ilaihi. Apa saja kepada seseorang itu dapat dilihatnya, atau dia melihat sesuatu itu, yaitu makhluk Allah, tidak ada yang dipandangnya adalah kecuali penyebab yang menciptakan makhluk itu. Walayan juru ila ghairi mahbubi, tidak ada yang dipandangnya kecuali hakikatnya dia memandang yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga la yukabbiru fi aini ra'sahud dunya wala tukabbiru fi aini qalbahul uqra. Tidak ada yang dibesarkannya, dia tidak lagi matanya membesarkan sesuatu, ra'sahud dunya, apa saja dunia ini, melainkan yang diagungkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pian rokok nih, ada nih rokok nih, rokok ini zahir nih. Yang dipandang adalah bagaimana Allah menciptakan akal manusia sehingga bisa terjadinya rokok. Jadi ketika dia melihat rokok ini, dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat-sifat atau asma penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di alam semesta ini asma Allah, sebenarnya hakikatnya alam semesta ini tidak ada kecuali asma sifat-sifat Allah, asma dan sifat-sifat Allah. Sebenarnya kalau bisa memahami, susahnya memahami itu, pikirkan aja di rumah, udah bisa tembus-tembus. Kenapa? Karena ada hijab. Termasuk kadang-kadang saya menjelaskan, kadang-kadang bisa membuka hijab, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang terhenti di suatu keadaan, dan tidak. Bergantung Allah mengingatkan kepada kita. Apakah bisa menyampaikan pada waktu itu, atau di lain waktu bisa menyampaikan. Kenapa demikian? Itulah potongan dari makna kemanusiaan yang memiliki kekurangan pada hidupnya. Sementara dibalik daripada itu, Allah maha sempurna.
Dulu kita terangkan Asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada lagi Al-Malik. Allah itu adalah Al-Malik Maharaja. Bagaimana memandang Al-Malik itu Tuhan sebagai raja dalam hidup ini. Pernahlah melihat sesuatu yang sifatnya alam semesta ini tunduk kepada keadaan. Misalnya air. Air itu tunduk kemana? Ke tempat yang lebih rendah. Kenapa? Karena mengikuti perintah Allah. Kalau pakai ilmu fisika atau ilmu umum, namanya gravitasi bumi, ya kah? Tapi sebenarnya itu adalah tunduk pada perintah Allah. Di alam ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Sirrul Asrar dibagi 4 anasir. Anasir api, ya kah? Apalagi lawan api adalah air, ada angin, ada apa lagi? Ada tanah, ya kah? Nah, 4 anasir ya lah. 4 anasir. Kita ini di dunia 4 itu aja hidup di 4 anasir itu. Yalah. Nah, kalau ingin melihat melewati sana ya, ada 4 anasir. Nah, kayak itu ya Kak. Ada apa? Api. Lawan api apa? Air. Nah, ada api, air. Ada angin. Ada bumi lah, atau tanah. Arabnya al-ardu. Al-ardu artinya tanah. Air, alma, air, alma'u. Api, anar. Ada tanah, ada angin, arih. Nah, arih lah. Arih, angin. Semua ini tunduk kepada Allah. Semua ini di balik garis yang disebut dengan Al-Malik. Semua ini mamluk. Mamluk itu di bawah kerajaan Allah, budak-budak Allah. Kita itu juga budak-budak Allah. Tubuh kita, coba lihat tubuh kita. Tubuh kita, adalah airnya lah. Adalah, ada. Tanahnya pun adalah. Ada juga daging, ya lah, tanah. Anginnya pun adalah. Adanya ada binak bernapas, ya kah? Anar, apinya adalah apinya. Nah, malah bila kalau tidak ada anarnya meninggal pian, suhu badan pian tetap 30 berapa? 37 kah? 30 berapa derajat kah? Tetap itu. Kalau sudah beku itu ribut dokter, ribut dah. Bila dokter ribut tuh mau mati dah orangnya. Iyalah. Nah, 4 anasir nih. Nah, kalau di kampung dulu ya sahabat 4 jar ya lah. Nah, padahal maksudnya bukan sahabat yang macam-macam itu, tidak. So, sahabat kita memang 4 ini. Iyalah, di tubuh kita ini aja terdiri. Nah, itu rahasia daripada yang dipandang. Seharusnya yang kita pandang ini. Inilah Al-Malik. Bagaimana Allah mematikan seseorang? Ya lah, ketika anar tidak ada di tubuh kita atau berkurang, suhu tubuh kita menurun, kedinginan kita, api tidak ada, kedinginan kita mati karena 3 unsur. Akhirnya karena anar tidak ada, rih angin hilang, ya lah, dalam tubuh kita. Bumi tetap ada, tapi habis, meninggal kita. Nah, gampang banyak kalau meninggal tak? Ujar dokter, jantung, ujar dokter. Nah, padahal anarnya hilang. Kekurangan air bang, kira-kira mati kada kita? Mati. Melihatlah manusia atau 4 anasir nih. Nah, bila ada orang apa marah benar, berarti kebanyakan apinya tuh itu. Bipai.
Bila orang tuh sukanya berdebat, suka menyalahkan orang, berarti tanahnya terlalu banyak. Tanahnya tanah sengketa baru diciptakan asalnya. Dari tanah sengketa baru lah. Nah, bipai kacau bipai. Nah, tidak lurus bipai. Nah, kebanyakan air di tubuhnya ya nang lembab tuh. Pina bubungol pintar tuh orang tuh. Lambat mengerti bipai. Kebanyakan air di tubuh tidak seimbang. Namun kebanyakan angin pangguru jangan bekantut harus tuh. Lah, jadi yang kita pandang sebenarnya adalah asma Allah Al-Malik yang menundukkan angin, api, air dan bumi, maka tunduklah semua alam. Jadi kalau pian bisa menundukkan 4 anasir ini, nggak usah 4 anasir, 1 aja nih pian bisa menundukkan jadi raja pian sudah di dunia ini. Iyalah, api aja nih bisa pian meniup tuh yang tiup di tubuh orang tuh mati apinya, mati dah orang. Oh, apalagi keempatnya winnya masalah Allahul Malik, maka panjur Al-Malik, pandanglah Allah Al-Malik, subhanallah. Sudahlah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Kalau kurang mengerti, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن